Baik, mungkin langsung kita mulai saja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di kelas Excel pada malam hari ini. S- Kelas Excel pada malam hari ini akan dipimpin oleh Kak Hesti. Kepada Kak Hesti, dipersilahkan. Oke, terima kasih waktunya. Kira-kira suaranya terdengar jelas? Jelas, Kak. Kelas Kak. Oke. Terdengar, Kak. Oh, saya izin untuk oke ya, teman-teman. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita bahas materi tentang VLOOKUP, HLOOKUP gitu ya. Kemarin ada yang tanya, yang berkaitan dengan tugas itu nanti saya jelaskan. Baru mungkin kalau udah jelas, silahkan teman-teman kerjakan tugas yang dipertanyakan ke saya. Mungkin ada yang join nggak ya? Ya, itu ya. Nah, oke, saya izin untuk share screen ya. Filenya tolong dikirim di grup maupun di room chat. Nah, oke, kelihatan jelas? Sama seperti kemarin, teman-teman bisa mengerjakan bareng atau cukup memperhatikan nanti setelah kelas selesai bisa dipraktekkan gitu ya. Filenya sudah ya teman-teman? Aman ya filenya? Aman, Kak, jelas. Oke, kita mulai di sheet pertama. Nah, nanti kita akan bahas beberapa sheet gitu. Intinya materinya adalah VLOOKUP dan VLOOKUP. Kapan sih kita menggunakan VLOOKUP dan kapan kita menggunakan VLOOKUP gitu. Nah, itu tergantung dari tabel referensi kita atau tabel array biasanya gitu, teman-teman. Nah, di sini saya kasih warna kuning dan biru, namun informasinya itu sama persis. Jadi nanti pada dua tabel di atas ini akan menghasilkan data yang sama persis karena tabel acuannya informasinya sama persis, cuma beda rumusnya. Nah, saya tanya dulu untuk yang kuning, kira-kira ini bentuknya atau rumus yang digunakan apa? Untuk yang biru kira-kira apa? Bingung nggak? Bedain dulu data yang bersifat vertikal dan data yang bersifat horizontal. Oke, Kalau yang kuning vertikal, kalau yang biru horizontal. Ya, Kak. oke. Kuning VLOOKUP, biru VLOOKUP, bingung. Oke, ada beberapa teman-teman yang bingung. Gini teman-teman. Jadi yang dilihat bukan panjang pendeknya tabel gitu ya, tapi informasinya. Jadi misalkan gini, kode. Oh, kode ada kode S, X, O, V, A. Nah, dia disajikan secara menurun. Kalau dia menurun seperti ini datanya vertikal. Saya tulis di sini ya, vertikal. Nah, ketika vertikal, maka yang dipakai adalah VLOOKUP gitu. Nah, coba lihat pada tabel yang biru. Kode isinya dia ke samping S, X, O, V, A. Nah, dia ke samping artinya mendatar. Mendatar. Ketika mendatar atau horizontal gitu ya. Horizontal dia pakainya VLOOKUP. Kira-kira paham sampai sini? Kita harus bisa dulu bedain data yang kita pakai itu vertikal atau horizontal gitu. Supaya kita bisa tahu, oh ini pakai VLOOKUP, oh ini pakai HLOOKUP gitu. Kira-kira sampai sini masih bingung nggak? Aman, Kak. Aman ya. Nah, lalu lalu kita bisa isi di sini. Nah, nama barang. Ini tersaji kodenya. Kodenya dia acak
terus kita carinya di sini nih. Nama barangnya A, apa? Berarti nanti munculkan apple. Ketika dia mengacu tadi ya pada tabel atau array kita nanti adalah vertikal, berarti rumusnya sama dengan VLOOKUP. Klik 2 kali, lookup value. Lookup value itu kita cari berdasarkan apa gitu. Karena kita cuma mempunyai informasi kode pada tabel pertama ini ya teman-teman, ya udah kita menggunakan kode gitu ya. Kita cari berdasarkan kode titik koma. Nah, kemarin juga ada yang WA saya. Kenapa rumusnya nggak bisa digunakan? Atau rumusnya error gitu. Karena separatornya itu koma. Jadi, teman-teman hati-hati lagi. Kalau di laptopnya atau Excelnya koma, ya gunain koma. Kalau tempat saya, pakainya titik koma. Jadi, kalau mau dipaksakan titik koma, tetap nggak bisa gitu ya. Sampai kapanpun rumusnya nggak bisa digunakan. Nah, titik koma tabel array. Nah, tabel array ini adalah tabel eh, apa referensi kita gitu. Apa yang di sini? Nah, perlu dicatat bahwa tabel array harus dimulai dari si lookup value. Lookup value kan kita kode, berarti tabel array dimulai dari kode. Nah, klik aja di kode sini, terus tarik sampai sini. Nah, gitu. Kak, misalkan saya mau nama barang aja ya nggak apa-apa, tapi kalau semuanya juga nggak apa-apa. Kalau udah, teman-teman jangan lupa kunci. Kunci kemarin F4 atau FN F4 gitu ya. Ini udah tabel arraynya titik koma. Call index 6. Call itu kolom, index number. Kolom keberapa gitu. Informasi yang kita cari ada di kolom keberapa gitu. Nah, call index 6 itu juga dihitung dari si lookup value. Tadi lookup value-nya adalah kode. Berarti kolom jenis, nama barang dia letaknya kolom keberapa gitu. Ini kolom 1, kolom 2, 3, 4. Berarti nama barang ada di kolom 2. Titik koma lagi. Nah, untuk yang terakhir ini, baik lookup, VLOOKUP, teman-teman nggak usah bingung. Gampangannya kita pakai 0. Kenapa 0? Karena kita mau cari yang exact match. Kita mau cari yang datanya benar-benar itu gitu. Kenapa pakai 0 ya? Karena kita mau cari data yang exact match gitu ya. Jadi nggak usah dibingungin, baik lookup, VLOOKUP. Selalu di akhirnya itu kita pakai 0. Oke, kalau udah kita enter. Nah, ini ya. Ini ke bawahnya nanti kita bisa kerjakan nanti atau teman-teman bisa klik 2 kali di sini. Nah, dah ini adalah nama barang. Saya lanjutkan dulu ya. Lalu untuk jenis. Jenis mengacu pada tabel yang sama. Berarti masih sama. Rumusnya adalah VLOOKUP juga. Nah, lookup value. Lookup value kalau ketika kita cari nama barang kan mengacu pada kode. Tapi di sini kita sudah punya informasi kode, sudah punya informasi nama barang. Nah, kira-kira kalau saya tanya, apa bisa lookup value-nya dicari berdasarkan nama barang atau harus dari kode? Atau bisa kode, bisa nama barang? Kira-kira gimana teman-teman? Kita coba dari nama barang ya. Tadi kita coba dari kode. Nama barang bisa nggak? Gitu ya. Titik koma, tabel array. Ingat, tabel array dimulai dari lookup value. Sekarang lookup value kita adalah nama barang. Berarti dimulai dari nama barang di sini. Jangan lupa untuk dikunci lagi. FN, F4 atau F4. Titik koma, call index 6. Kolom keberapa yang kita cari informasinya? Kira-kira kolom keberapa, teman-teman? Tidak. Oke, ada yang Tiga. jawab. Ada yang jawab beda? Ada yang jawab 2. 2. Oke, jadi ada yang jawab 2, ada yang jawab 3. Nah, tadi ya,
saya udah bilang bahwa call index num tergantung dari lookup value kita. Kita lookup value-nya dari nama barang, berarti dihitungnya juga dari nama barang. Ini 1, 2, 3. Kak, berarti kode diabaikan. Ya, benar, kode diabaikan karena kita tidak menggunakan kode gitu. Jadi, untuk mencari jenis, ketika lookup value-nya nama barang, berarti dia ada di kolom kedua. Gitu ya. Titik koma 0. Enter. Nah, jenisnya adalah HP. Ke bawahnya bisa diklik 2 kali. Lalu untuk harga. Nah, ini adalah informasi terakhir yang mau kita cari. Tadi kode bisa digunakan, nama barang bisa digunakan, jenis. Kira-kira bisa nggak jenis digunakan, teman-teman? Boleh nggak kita menggunakan lookup value-nya berdasarkan jenis? Boleh. Oke, kita coba VLOOKUP. Lookup value berdasarkan jenis, tabel array harus dimulai dari jenis juga. Jangan lupa untuk dikunci, titik koma, kolomnya berarti kolom ke 2. 2, titik koma, 0. Enter. Nah, kira-kira benar nggak? Apple HP, Apple HP. Nah, nih, di sini munculnya 4 juta, di sini munculnya 12 juta. Nah, oke. Kira-kira kenapa bisa seperti ini? Oke, kunci. Terus di sini ya. Kunci itu bisa pakai F4, bisa pakai Fn plus F4. Oke, saya kembali lagi. Kenapa harganya dia muncul 4 juta? Iya, harga jenis HP 3 macam. Perhatikan teman-teman, yang menjadi lookup value itu harus yang informasi tunggal. Artinya apa? Dia muncul hanya spesifik untuk satu. Maksudnya gimana? Misalkan gini, kalau kode S, nggak ada di sini yang S lainnya. S hanya untuk Samsung eh, laptop harganya 7 juta. Begitupun X Xiaomi HP 4 juta gitu. Nama barang Samsung di sini nggak ada Samsung lainnya. Untuk jenis, nah HP dia muncul lebih dari satu kali. Jadi yang menjadi lookup value adalah informasi yang tunggal. Tidak boleh informasi yang jamak atau lebih dari satu. Gitu. Nanti kalau lebih dari satu dia akan mengarahkan ke data paling ini terdekat gitu ya. Nah, oke. Begitu teman-teman. Jadi bisa dipahami ya. Jadi jenis tidak bisa digunakan untuk lookup value. Nah, untuk gampangannya teman-teman, ini pengetahuan ya untuk kita. Jadi kita tahu dulu mana yang bisa menjadikan lookup value, mana yang nggak bisa gitu. Nah, ketika kita udah pro atau udah gampang lah ini gitu ya, udah tahu dasarannya, ya udah kita pakai aja kode. Kita pakai kode untuk semuanya gitu. Sama dengan VLOOKUP, kita kembalikan ya lookup value berdasarkan kode. Tabel array juga harus dimulai dari kode. Jangan lupa untuk dikunci titik koma. Nah, kalau begini berarti dia ada di kolom berapa? Informasi harga. 4. 4 Kak, 4. Nggak ada jawaban yang beda? 4 ya. Oke, berarti udah paham semuanya. Saya anggap paham ya sampai sini. 4, titik koma, 0. Terus kita enter. Nah, kalau udah tinggal di klik 2 kali. Oke. Kira-kira VLOOKUP bingung nggak? Aman? Kak, mau nanya, Aman, Kak. Ya, tadi ada yang tanya. kalau misalnya
VLOOKUP-nya dibuat jadi rumus VLOOKUP, terus buka kurung pakai left atau mid atau right itu lebih gampang yang mana ya Kak, menurut Oh, Kakak? Oke, pertanyaannya nanti kita bahas di sini ya. Nah, di sini nanti kita pecah dulu karakternya, fungsi string, lalu kita gabungkan dengan VLOOKUP dan HLOOKUP. Kita kombinasikan VLOOKUP plus left, VLOOKUP plus middle, plus left, ini right gitu ya. Gitu. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Nanti yang ketinggalan bisa dilihat recordnya. Nah, eh, gampang kalau teman-teman udah paham VLOOKUP, berarti konsep HLOOKUP sama persis. Bedanya kalau HLOOKUP tadi dia bentuknya adalah horizontal gitu. Sama dengan HLOOKUP. Lookup value dicari berdasarkan kode, titik koma harus dimulai dari kode. Terus jangan lupa dikunci, titik koma. Nah, kalau tadi VLOOKUP dia call index 6. Call itu kolom. Kalau HLOOKUP munculnya row index 6. Row itu dia baris. Baris keberapa yang mau kita cari gitu. Nama barang berarti ada di baris berapa teman-teman? Kedua, Kak. Dua ya. Dua. Dua. Betul. 0. Kenapa 0? Tadi ada yang tanya. Kita mau cari data yang exact match. Jadi nggak usah dipusingin, nggak usah dibingungin. Untuk HLOOKUP dan VLOOKUP, terakhir udah pasti 0. Gitu gampangnya, teman-teman. Kalau udah, tinggal di enter. Nah, kalau udah, biar cepet, teman-teman copy aja rumusnya. Nah, sampai sini, CTRL C sama dengannya boleh di input boleh enggak, jangan lupa di enter gitu ya. Kalau saya biasanya sampai depan sama dengan aja gitu, terus nanti tambahin sama dengan sendiri, CTRL V, enter lagi. Terus untuk harga sama dengan CTRL V, kita enter lagi. Kak, ini sama. Ya udah, kita tinggal ganti aja pada baris. Tadi ketika nama barang dia ada di baris kedua. Berarti untuk jenis dia ada di baris Tiga. ketiga. Tiga. Untuk harga ada di baris Empat. keempat. Ya udah, kalau kayak gini tinggal di klik 2 kali. Udah lebih cepat. Itu ya. Jenis nggak bisa jadi lookup value karena dia informasinya jamak, bukan informasi yang tunggal. Gitu ya. Tadi kita udah praktekin ketika kita eh, jenis dijadikan lookup value, nilai harga tidak sesuai. Gitu ya. Oke. Untuk lookup, konsepannya sama ya. Saya ulangi sampai sini ya. Sampai sini. Cepet aja. Ini udah ketemu satu nih rumus lookup. Kalau udah kita copy rumusnya sampai depan sama dengan CTRL-C gitu ya. Terus kita enter. Jangan lupa di enter dulu. Jenis kasih sama dengan CTRL-V. Enter lagi. Biarin dulu. Sama dengan CTRL-V. Enter. Baru kita edit di sini. Untuk jenis itu baris ketiga. Untuk harga, dia ada di baris keempat. Enter. Untuk semuanya tinggal di klik 2 kali. Oke. Seperti itu. Kenapa N per A hasilnya error? Coba diperhatikan separatornya menggunakan titik koma atau koma. Lalu ketika mempraktekkan copy paste, jangan salah gitu ya. Ya, benar. Kuncinya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Saya lanjut dulu karena waktunya terbatas. Kita 45 menit sampai 1 jam ke depan.
Nah, untuk di sheet kedua sama sheet ketiga, teman-teman bisa praktekkan sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan, bisa sampaikan ke saya. Saya mau lanjut dulu untuk materi selanjutnya. Kalau nanti waktunya masih, kita review di sheet 2 dan 3. Ini gampang, teman-teman. Jadi, untuk nama customer, teman-teman lihat di sini. Kalau tadi, tabel array atau tabel informasi kita itu ada dalam sheet yang sama. Nah, untuk sheet kedua ini informasinya dia beda sheet. Berarti gimana, Kak? Ya udah arahkan ke sheet 3. Ketika kita mau mencari array kita, ya udah arahkan ke sheet 3. Sheet 2 lihat nama customer. Nama customer. Oh, dia ada di sini. Berarti ini VLOOKUP atau HLOOKUP gitu. Terus domisili. Domisili ada di mana? Yo, ini domisili. Berarti dia VLOOKUP atau HLOOKUP gitu. Yang terakhir adalah lama pengiriman. Lama pengiriman dia ada di sini. HLOOKUP atau VLOOKUP gitu. Nanti kita bahas kalau waktunya masih ya. Saya lanjut dulu untuk fungsi string. Nah, tadi ada yang tanya. Oke, rumusnya saya tulis di sampingnya. Ini rumusnya saya tulis di sini ya, di atasnya ya. Di mana atasnya gini lagi. Terus ini saya tulis di sini. Nah, ini ya. Oke, saya lanjut dulu teman-teman ke sheet 4. Sheet 4 kita mau menggunakan fungsi string. Fungsi string itu kita bisa pecah karakter dari kanan, dari kiri, ataupun ambil karakter yang dari tengah. Jadi ini, misalkan kita mau nomor produk 001. Nah ini ya, nomor produknya ada di sebelah kiri. Lalu mereknya ada di karakter tengah atau kita ambil Sriwijaya. Lalu untuk varian produk kita ambil sebelah kanan 01P gitu. Nah, gimana caranya? Pakai rumus kalau dia karakternya ada di kiri berarti left. Nah, ini ya teman-teman. Left teksnya ini teks yang mau kita pecah. Titik koma 6 charge. Berapa karakter yang diambil? Kita hitung. Kita mau ambil 001. Berarti ada 3 karakter. Betul. Enter. Untuk varian produk dulu. 01P. Rumusnya adalah right. Ya. Teksnya ini titik koma. Berapa karakter yang mau diambil? 3. Betul. Nah, oke, ini rumusnya saya kasih di atasnya. Di sini. Oke, saya kasih di atasnya. Nah, untuk yang tengah agak berbeda, tapi masih gampang ya teman-teman. Untuk tengah adalah middle gitu ya. Teksnya ini titik koma. Nah, ada karakter atau rumus baru yaitu start 6. Start 6 itu dimulai dari karakter keberapa gitu. Kalau untuk 6 charge sama ya, dia ambil berapa karakter. Berarti berapa tadi start 6-nya? Dihitung dari karakter kiri. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita mau mulai dari S. Bener ya, 5. Titik koma, 6 charge-nya berapa? 9. Iya, 9. 9. Betul. Nah, udah ya. Ini udah dijelasin sama Kak Noval belum, teman-teman? Belum, Kak. Belum. Mungkin besok. Biasanya, iya. Biasanya udah dijelasin ya sama Kak Noval. 5 itu dia mulainya dari karakter kelima dan 9 itu jumlah karakternya ada 9 gitu ya. Jadi ini dihitungnya dari sini 0, 0, 1 strip. Nah, itu kan 1, 2, 3, 4 baru S
5. 5 itu karakter kelima. Dia dimulai dari karakter kelima. Lalu 9 maksudnya apa? Sriwijaya ada 9 karakter atau 9 huruf. S, R, I, W, I, J, A, Y, A gitu ya. Ada 9. Oke, ke bawahnya tinggal diklik 2 kali teman-teman. Nah, oke. Gitu. Gitu ya. Nah, tadi ada yang tanya, gimana Kak kalau kita mau gabungin dengan string fungsi dengan lookup dan VLOOKUP gitu. Ini ada yang salah ya, isi kolom nama barang, ya ini stok ini maksudnya. Stoknya nanti dia ada di karakter kanan berarti sama right. Nah, oke, kita mau isi nama barang. Nama barang ada di sini teman-teman lihat. KPS, kipas angin, TVL, TV LCD, LTP adalah laptop. Nah, di sini Anda muncul singkatannya gitu ya, kodenya ini. Terus yang dimunculin adalah nama barangnya. Berarti teman-teman harus kombinasi antara apa dan apa. Di sini udah ada ya. VLOOKUP Up. dan left. Betul, VLOOKUP dan left. Sama dengan VLOOKUP, baru masukin left. Nah, sama left-nya kayak tadi. Ini teksnya, titik koma, 6 charge-nya berapa? 3. 3. Tutup kurung dulu, baru titik koma. Nah, lookup value berarti kan dia dicari berdasarkan KPS. 3 karakter pertama gitu. Tabel array-nya berarti dia dimulai dari kode barang. Nih, kode barangnya. Jangan lupa untuk dikunci. Nah, kalau udah titik koma, kolom keberapa? 2. 2, titik koma, 0. gitu ya. Enter. Saya kasih rumusnya di bawah. Di sini. Nah, lalu untuk harga barang, harga di sini. Dia mengacunya pada karakter di tengah. Berarti sama dengan VLOOKUP dikombinasikan dengan Mid. 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 Iya. Ini teksnya, tat6-nya berapa teman-teman? 4. 5. 5 atau 4. Baik itu strip, spasi, titik, koma, tanda garis miring itu tetap dihitung karakter ya. Jadi 4, Kak. 1, 2, 3, 5. 5. 5, Kak. 4 atau 5. 5, Kak. 5. Oke. KPS strip 2 5 ya. Jadi strip ini tetap dihitung teman-teman. Baik itu spasi, titik, garis miring, apapun itu tetap dihitung. Nah, tadi mana? Start 6-nya adalah 5, titik koma, 6 charge-nya 5, Kak. 5. 2001 Kak. Betul. Terus kita tutup dulu, baru titik koma, tabel array, dia di sini. Mulainya kan kita mau ambil yang kode ini ya. Jangan lupa betul, dikunci. Lalu kolom keberapa? 2. 2, titik koma. 0. Ya, betul. Udah, saya copy rumusnya di bawah sini. Oke, gitu ya. Untuk sebentar, saya selesaikan dulu ya untuk stok sama dengan VLOOKUP juga. Lookup value. Right. Iya. Kita ambil dari karakter kanan, ini teksnya, titik koma, 6 charge-nya 3. 3. Ditutup dulu, baru tabel array, dia di sini ya. Nah, terus F4 atau Fn plus F4, 2. kolom 2, 0. titik koma, 0. Enter. Udah, baru bawahnya kita 2 kali. Ada yang mau ditanyain dulu? Kosong. Aman ya? Aman. Oke.
Nah, untuk yang sheet 5 ini sama, teman-teman. Berarti rumus yang digunakan apa? Look up. Look up. Iya, lookup ya. Lookup. Lookup. Nama barang sama dengan lookup. Plus apa? Right. Left. Left. Right, left. Teksnya ini 6 charge-nya berapa? 4. 4. Oke, 4. Ditutup dulu, titik koma, tabel array-nya. Nah, kita mau ambil 4 karakter dari kiri, RA15. Nih, RA15. Ya udah, teman-teman arahin ke sini. Kalau udah, jangan lupa untuk dikunci. Titik koma lagi, row index. Kolom ke berapa? 2. 2. Titik koma. 2. Betul. Kolom baris. Oh iya, sorry. Baris, betul. Sorry. Baris, teman-teman. Kalau lookup kita mengacunya pada baris. Kalau VLOOKUP dia kolom. Itu ya. Oke. Untuk harga. Nih, harganya 1500K, 1.500.000. 1500K dia ada di Baris ke karakter tengah. Berarti Sama dengan look up. Look up. benar. Lookup. Buka kurung mid. Iya, buka kurung mid. Sorry. Mid. Ini mid. Teksnya ini titik koma. Startnya ke berapa? 3. Ketiga. Ada yang bingung? 3 dari Ada. 1. 3. Ketiga. Ada yang bingung ya? Ada. Nih, lihat nih harga dan status harga. Jadi 1500K itu artinya 1.500.000. Nah, kita mau cari harga di sini biar dia jadinya ini rupiahnya gitu ya. Kita lihat 1500K ini kan ada di karakter tengah, makanya dia pakai lookup plus mid gitu. Terus kenapa start 6-nya tadi 3? Dia dihitung dari kiri. R ini kan 1, A itu 2, 1. Nah, itu kan karakter ke-3. Kita mulai dari sini, berarti 3 gitu. Terus 6 charge-nya. 5. Oke. 5. Ada yang bingung? 5. 1.500K. Iya, 1500K. Itu kan ada 5. Itu ya. Jangan lupa ditutup dulu. Titik koma, tabel array. Kita arahkan ke sini. Nah, karena di sini, ini, misalkan saya mau pakai sampai sini. Kak, nggak ada informasi tentang ini, diskon dan no diskon, misalkan gitu ya. Teman-teman bisa berhenti di sini atau berhenti di sini. Ini tidak ada pengaruhnya gitu. Jadi boleh berhenti di kolom K atau semuanya sampai kolom M. Itu nggak ada pengaruhnya. Jangan lupa untuk dikunci juga. Kalau udah dikunci, titik koma, berapa row index 6-nya? 2. 2. Ada yang 2. bingung? Barisnya 2. Ada. Ada yang bingung nggak, teman-teman? Ada. 2 apa sih? Bingung nggak? Ada. Masih bingung. Dari mana, Kak? Row index Bingung, 6-nya Kak. kenapa ada 2? Bingung nggak? Dari mana, Kak? Iya, dari mana itu? Yang dimaksud row index 6 itu adalah baris keberapa yang mau kita cari. Nah, ini baris 1, ini baris 2 gitu. Ini baris 1, baris 2. Kita mau informasi baris ke-2, makanya diisi 2 gitu. Titik koma baru 0.
Jangan ada yang bingung ya, kenapa 0 gitu. Tadi udah saya jelasin untuk VLOOKUP, teman-teman gampangannya selalu pakai 0. Kita mau cari data yang exact match. Kalau udah tinggal enter. Kuncinya pakai Fn plus F4 atau F4 saja. Dicoba. Gitu Kak, ya. berarti 0 itu wajib harus ada ya? Iya. Untuk yang di terakhir itu kita wajib tambahkan 0. Oh iya, oke. Rumusnya saya kasih di bawahnya ya. Di sini saya kasih di sini. Untuk yang harga ini rumusnya. Nah, oke. 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 Ada yang tanya, rumusnya udah saya tulis, teman-teman. Oke. Oke, bentar. Sebentar. Oke, saya ulangin dari harga ya, teman-teman. Jadi gini, untuk teman-teman yang kombinasi gitu ya. Ini kan kombinasi VLOOKUP dengan string fungsi. Jadi untuk dikombinasikan berarti teman-teman harus paham dulu VLOOKUP gimana, HLOOKUP gimana. Lalu pahami lagi string fungsi itu seperti apa. Kalau kalau kedua rumusnya gitu teman-teman udah paham, nanti tinggal dikombinasikan. Nah, kalau teman-teman HLOOKUP VLOOKUP di sini udah oke, lalu string fungsinya belum, berarti pahamin di sini lagi, baru kita kombinasikan gitu. Nah, saya pelan-pelan untuk harga dan status ya, ini saya ulangi. Jadi, untuk harga, saya tulis di sini dulu. Left, mid, sama right. Nah, left itu ketika karakternya itu ada di kiri. Kita mengacu atau ambil karakter kiri. Mid itu tengah. Dan right ya. Ya, betul. Kanan. Betul. Kanan. Kanan. Nah, coba dilihat Oh Kak, sini. yang leave, mid, rec itu jangan dihapus Kak, biar ingat semua nanti. Oke, nggak saya hapus ya. Saya tulis di sini. Nah, coba dilihat dulu teman-teman. Untuk harga, kita mau cari harga dulu ya. Harganya kan ini. Berpatokannya pada ini. Harga. Dia pada teksnya ditulis 1500K. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman mau kan dia ada di tengah nih, ya kan? Karena left-nya itu ada RA dan kanannya ada DISC, gitu kan? Kalau teman-teman cuma ambil tengah, mid, terus tag-nya yang di sini, titik koma, start name-nya berapa? Ambil 1500K. Berarti 1 dimulai dari karakter keberapa? Ini dihitung. 1, 2, 3. Dia dimulai dari karakter ketiga. Titik koma. 6 charge. Kita mau ambil karakter di tengah, yaitu 1500K. Ada 5. Enter. Nah, munculnya kan ini nih. 1500K. Tapi di sini kan bukan 1500K, tapi apa? 1.500.000. Ketika muncul datanya, kita perlu kombinasi antara HLOOKUP dan mid gitu. Ya udah. Sama dengan kita mau cari apa tadi? HLOOKUP gitu ya. HLOOKUP Up, mid, tuh. Mid. Nah, midnya sama. 4. Sama ketika kita mau cari ini 1500K. Teksnya ini titik koma dimulai dari karakter ketiga, titik koma ada 5 karakter.
Nah, dikurung tutup dulu, titik koma. Nah, lookup value ini dia kan akan memunculkan 1500K. Lalu tabel array harus dimulai dari si lookup value. Ya udah, kita harus mulai dari sini, teman-teman. Sampai mana? Sampai sini boleh, Kak? Boleh. Sampai sini boleh nggak? Boleh. Dia nggak ada pengaruhnya. Karena apa? Kita mau carinya nanti baris kedua. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang berhenti di K, silahkan. Untuk yang semuanya juga silahkan. Jangan lupa tabel array-nya harus dikunci. Kuncinya dengan apa? Pakai F4. Kalau F4 belum muncul dolar, tanda dolar gitu ya. Pakai Fn, tekan lagi F4. Kalau udah, baru ke rumus selanjutnya, yaitu row index 6. Row-nya baris ke 2. berapa? Ada yang bingung nggak kenapa 2? Aman ya? Ini baris 1, ini baris 2. Yang terakhir nggak usah bingung kenapa 0 gitu. Karena kita mau tahu data yang eksak match. Nggak usah pakai true, false. Gampangannya pakai 0 gitu aja. Kalau udah tinggal kurung tutup, enter. Nah, gitu. Aman untuk harga? Aman, Kak. Aman. Oke. Aman. Aman. Sip. Untuk yang status sama dengan lookup, kombinasi sama apa? Status. Right. Right. Kita lihat nih, ada 2, this dan and this. Kalau this itu discount, kalau and this adalah no discount. Nah, dia karakternya ada di karakter terakhir atau sebelah kanan. Berarti dikombinasikan sama Right. betul. Ini teksnya, titik koma, 6 charge-nya berapa? 4. 4. 4. Kalau di kanan dan kiri, dia nggak usah pakai start 6. Dia langsung 6 charge. Ambil karakter berapa gitu. Kalau udah, titik koma lagi. Nah, tabel array. Boleh saya mulai dari sini, Kak. Sampai G sampai M. Boleh. Kalau kita mau ambil ini aja boleh. Boleh. L dan M. Iya, L dan M saja. F4 atau FNF4 kita kunci. Titik koma lagi, row indeksnya berarti 2. betul. Titik koma 0. Enter. Nah, di bawahnya tinggal di klik 2 kali. Oke, gitu ya. Untuk lookup VLOOKUP kita selalu pakai 0. Kalau pakai 1, teman-teman dikhawatirkannya, misalkan kita punya data banyak, yang kita cari nggak ada, kan harusnya 0 hasilnya atau nggak muncul gitu. Tapi kalau teman-teman pakai 1, nanti Excel akan mengarahkan ke data terdekatnya gitu. Jadi amannya kita selalu menggunakan 0, baik di kondisi apapun. Nah, oke. Untuk sheet 1, 2, 3 saya lompati, 4, 5, 6. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Juga, Kak. Tolong bikin rumusnya, Kak. Yang buat status tadi. Oke, statusnya belum ya? Di sini. Makasih, Kak. Iya. Oke, saya taruh di sini. Nah, udah ya. Nah, oke. Nama barang. Saya bacakan rumusnya ya. Kita pakai lookup left itu karena ini nih, seri dan nama barang. RA15. RA15 ada di karakter kiri, makanya kita pakai lookup left gitu. Terus teksnya adalah ini. Kenapa kita pakai 4? Karena ada 4 karakter, yaitu RA15. Nah, udah ini teksnya. Kurung tutup baru titik koma.
G5 sampai dengan K6 ini adalah tabel yang atas. Terus kita kunci titik koma 2. Kenapa 2? Ini baris 1, ini baris 2. Kita mau informasi yang muncul adalah baris 2, berarti 2 gitu. Tadi ya, baru terakhir 0 gitu. Oke, saya kembali ke sheet 2, teman-teman. Tadi saya lompatin ya. Kira-kira udah ada yang ngerjain sheet 2 dan 3? Mudah, teman-teman? Udah. Udah. Mudah kan? Kita tinggal arahkan aja ke sini. Oke, saya tanya dulu untuk sheet 2, nama customer, kira-kira VLOOKUP-nya dicari berdasarkan apa? Nomor pemesanan. Nomor pemesanan. Nomor pemesanan. Kenapa nggak pakai tanggal pemesanan? Datanya nggak ada di tabel C3. Tersedia Iya, data. Datanya nggak ada di tabel, Kak. betul, datanya nggak ada di tabel. Berarti ini nanti data customer sudah ketemu, nama customer. Lalu untuk domisili, teman-teman pakai lookup value-nya apa? Jenis ke Nomor nama pemesanan. customer. Untuk mencari domisili, lookup value-nya berdasarkan apa? Nama Nama customer. Ada yang menggunakan nomor pemesanan? Saya pakai nomor pemesanan. Iya, berarti untuk teman-teman yang pakai nomor pemesanan, caranya sama persis. Untuk yang nama customer, tinggal diganti aja pakai lookup value-nya nama customer, nanti tabel array-nya dimulai dari nama customer. Keduanya nanti akan menghasilkan data yang sama untuk nama customer dan domisili. Lalu untuk lama pengiriman, di lama pengiriman kira-kira lookup value-nya berdasarkan apa? Kota. Domisili. Iya, kota atau domisili untuk yang ini di bawah. Oke, ada yang bingung nggak? Ada yang bingung, teman-teman? Kak, nanya Kak, berarti tabel array itu kita buat sesuai dengan kolom yang diminta gitu ya Kak? Berarti kayak misalnya nama customer kita mulai dari kolom nama customer gitu ya Kak? Iya, tabel array itu harus dimulai dari lookup value. Makanya penting teman-teman netapin atau menentukan apa yang menjadi lookup value. Oke, ini ada yang nama customer sama aja ya. Oke, ada yang bertanya. Saya praktekkan ya. Nama customer sama dengan VLOOKUP gitu. Dicari berdasarkan apa? Nomor pemesanan. Kenapa bukan tanggal pemesanan? Karena tidak ada informasi tanggal pemesanan. Berarti menggunakan nomor pemesanan. Titik koma, tabel array-nya arahkan ke sheet 3. Ada yang tanya ya, gimana kalau beda sheet? Arahkan ke sheet 3. Diklik gitu. Terus tabel array harus dimulai dari lookup value. Lookup value-nya kan tadi nomor pemesanan. Ya udah, dimulai dari sini. Nah, berhenti, kita kunci terlebih dahulu. Titik koma, call index 6. Kolom berapa yang mau kita cari? Kita mau cari apa sih tadi? Mau Nama cari customer. betul, nama customer. Ini kolom 1, kolom 2. 2. Titik koma, 0. Udah, enter. Terus untuk domisili dengan cara yang sama. Nah, ini ya teman-teman sorry. Ini sama dengan VLOOKUP. Ketika kita mau menggunakan nomor pemesanan lagi, tabel array arahkan ke sini, dimulai dari nomor pemesanan, kita kunci, titik koma. Kalau dari nomor pemesanan, berarti call index 6-nya ada berapa? Keberapa maksudnya? Kalau dari nomor pemesanan. 3. Nah, ada yang 3, ada yang 4. 3 atau 4?
Tadi ada apa sih? Cari domisili. 4. Ya, ini 1, 4. 2, 3, 4. 4. Kalau udah, sorry, 0. masih ada 0. Enter. Misalkan, Kak, saya mau lookup value-nya dari nama customer. Boleh. Tinggal tabel array-nya arahkan ke sini dimulai dari nama customer. Jangan lupa dikunci. Berarti untuk kolom indeks 6, itu kolom keberapa? 1. 1. Ada jawaban yang lain? Kita pakai dari nama customer. 3 ya, Kak? 3. Ya. 3. Kita mau cari domisili Oh, dimulai domisili. dari nama customer. Berarti ini 1, 2, 2, 3. 3. Tuh. 0, enter. Nah, jawabannya nanti sama. Lama pengiriman. Rumusnya VLOOKUP, VLOOKUP. Lookup. Betul. Lookup. Lookup value-nya dari kota atau Dari domisili. domisili. Betul. Domisili. Titik koma tabel array-nya. Nih, ini. Gitu. Jangan lupa untuk dikunci titik koma row berapa? 2. Enter. Nah, kalau udah tinggal diklik 2 kali. Gitu. Ini saya taruh di bawahnya. Oh, sorry. Ini dia. Nah. Taruh di sini ya. Untuk domisili, ketika kita menggunakan lookup value-nya adalah nomor pemesanan, yang ini ketika menggunakan lookup value-nya adalah nama customer. Yang ini untuk lama pengiriman. Nah, sedangkan lookup value-nya kan harus data tunggal. Gimana cara cepat tentuin itu datanya tunggal atau jamak? Biasanya teman-teman untuk nomor pemesanan, nama customer itu ya dia kan terletak di awal, informasi awal. Itu biasanya datanya data tunggal gitu. Kan nggak nomor pemesanan itu kan nggak mungkin dia ada yang sama gitu ya, karena dia berurutan gitu. Biasanya kita pakai data-data yang awal gitu ya. Kak, berarti better pakai yang nomor pemesanan ya? Iya, betul. Kan kalau nggak mau pusing gitu ya, ya udah kita menggunakan nomor pemesanan untuk mencari semua data, untuk maksudnya nama customer dan domisili. Begitupun untuk yang ini tadi, ketika kita mau nama barang, jenis dan harga, ya udah menggunakan kode untuk semuanya. Kalau di sini tadi kenapa nggak kode? Karena saya mau teman-teman tahu dasarannya. Jadi apa sih yang bisa menjadi lookup value, apa yang tidak bisa dijadikan sebagai lookup value. Lalu misalkan eh, apa eh, dia tabel array itu harus dimulai dari mana gitu. Apakah mesti tabel pertama? Belum tentu karena kita dimulainya dari si lookup value itu ya teman-teman. Oke, ada yang tanya kalau pakai nembok ini tergantung kebiasaan teman-teman ya, sama aja. Kalau misalkan sudah terbiasa pakai kunci, nanti akan cepat pakai kunci. Tapi kalau eh, mungkin dirasa lebih enak pakai nembox, ya pakai nembox. Itu hasilnya sama aja. Gitu ya. Oke, kira-kira lookup VLOOKUP gampang nggak teman-teman? Gampang kalau udah ngerti. Iya. Kira-kira
malam ini paham nggak? Ngerti nggak? Paham. Paham. Paham ya. Terus kira-kira kalau saya tanya, apakah kita selalu bisa menggunakan VLOOKUP VLOOKUP? Di kondisi apa kita nggak bisa menggunakan VLOOKUP VLOOKUP? Ada yang kepikiran nggak? Oke. VLOOKUP VLOOKUP itu gampang ya teman-teman kalau kita udah paham. Nah, kapan VLOOKUP dan VLOOKUP itu nggak bisa digunakan? Misalkan gini, nanti kita belajar kalau masih ketemu lagi, biasanya saya jelasin di pertemuan terakhir itu ada index and match gitu. Ketika nggak bisa pakai VLOOKUP VLOOKUP, kita pakainya index and match gitu. Nah, dan dia tidak berurut, maksudnya VLOOKUP kita ada di sebelah kanan, misalkan kodenya itu ada di sini gitu. Kan lookup value harus dimulai dari tabel array harus dimulai dari lookup value. Kalau lookup value-nya dia tersaji pada informasi terakhir, kita kan nggak mungkin seretnya gini kebalik gitu kan nggak mungkin. Karena apa? Nanti yang dihitung juga dari yang pertama dari kiri gitu. Jadi kondisi seperti apa ketika kita tidak bisa menggunakan VLOOKUP dan VLOOKUP ketika lookup value kita ada di setelah tabel array kita gitu. Nanti kita perdalam lagi di pertemuan berikutnya gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja materi dari saya malam hari ini. Saya tutup ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah Makasih, Kak. Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak kepada Kak Hesti atas materi yang telah dipaparkan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah hadir pada kelas Excel malam hari ini. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk mendokumentasikan kelas pada malam hari ini. Mungkin bagi teman-teman yang tidak berkendala untuk menyalakan kameranya, boleh menyalakan kameranya. Dan untuk teman-teman yang berkendala, boleh memberikan reaksinya saja ya teman-teman. Mungkin kepada Kak Hesti boleh di stop share dulu. Baik, terima kasih. Mungkin akan saya pandu ya teman-teman. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk isi presensi. Terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.